Mohon maaf nih Ibu, Bu Jamilah. Saya Widya Stomo dari CGP Angkatan 8 tahun 2023. Tujuan yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Kami mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berhubungan dengan masalah dilema etika tentang materi tersebut. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bunda berkaitan dengan nantinya adalah langkah-langkah dalam memutuskan dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Kita mulai Ibu. Oke, monggo. Nanti saya jawab yang saya bisa. Mudah-mudahan dilancarkan lah. Amin, 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 Mas. Mudah-mudahan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ada untuk menanggapi pertanyaannya Mas Tomo. Di dalam satuan pendidikan terkadang akan ditemukan beragam kasus yang dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi bertentangan dengan nilai kebajikan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Sebagai seorang pemimpin, kedua kasus tersebut harus diidentifikasikan dengan benar dan cermat agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya dengan mengidentifikasikan kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu, saya akan mengadakan pendekatan secara personal. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka pemetaan jenis kasus tersebut akan lebih mudah. Untuk itu perlunya pertanyaan-pertanyaan yang dapat diidentifikasikan kasus. Sebuah kasus dapat dikatakan sebagai dilema etika jika masalah tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial atau orang lain, dan sebaliknya jika kasus yang dihadapi melanggar hukum dan menimbulkan keresahan dapat dikatakan sebagai kasus rujukan moral. Demikian Mas Tomo. Terima kasih Ibu. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk yang keduanya Mas Tomo, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap sama-sama benar tersebut. Apakah hal tersebut berbenturan dengan kepentingan perorangan atau orang banyak, mengandung nilai kebajikan berupa kebenaran atau kesetiaan, melibatkan rasa adil atau belas kasihan, akankah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, ini jangan mengganggu aktivitas nggih. Gak apa-apa. Sampai aja Mas Tomo. Pertanyaan yang ketiga Ibu ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedur masalah yang biasa dilakukan selama ini, sebelum mengambil keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya akan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa suara hati dan kenyataan yang berupa penalaran dan fakta. Harus sejalan untuk memilih keputusan yang paling kecil kerugiannya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik atau dengan kata lain, kepentingan orang banyak yang didahulukan. Berdasarkan prinsip berpikir seluruh hasil akhir
berupa kebaikan untuk semua orang, berpikir berbasis peraturan yang ada, dan berpikir berbasis rasa peduli sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tahap berikutnya dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang berupa data-data yang akurat dan ditemukan peluang berupa jalan keluar atau solusi yang terbaik. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan tersebut perlu ditinjau kembali hingga keyakinan benar itu dapat terlihat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal ini, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika yang efektif, yang perlu dilakukan adalah menemukan inti pokok permasalahan tersebut, Mas, yang berpikir secara objektif. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, ini betul-betul banyak sekali tantangannya, Mas. Kadang-kadang hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak menerima keputusan tersebut sepenuhnya itu. Proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri, Mas. Serta untuk tetap menjadi teladan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Tantangan pasti adanya, Bun. Pasti ada dalam sebuah kasus. Tapi di satu sisi tantangan ada, satu sisi kita harus melewati Tegas. itu, karena kalau Iya. misalnya tidak tegas untuk menghadapi tantangan, nanti malah kasusnya tidak selesai. Iya, tidak akan terselesaikan. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk pertanyaan ini tentunya sekolah yang tidak mempunyai jadwal, Mas, berarti kita menantang suatu masalah sehingga sama sekali tidak punya jadwal tersendiri. Ada yang terjemput itu hanya menyelesaikan sebuah kasus itu, ya kalau ada kasus tentunya kita harus menghadapi, ya. Tapi akan lebih baik untuk segera mungkin diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Kemudian prioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus yang penting. Kasusnya tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta keuntungan sekolah itu sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Bagus banget, Bu. Nah, yang ketujuh, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya untuk menghadapi masalah faktor ini, komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, Mas, ya. Mengadakan pendekatan secara personal serta dapat menyelenggarakan atau mendengarkan tentang apa yang terjadi menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari keputusan yang kita pelajari dari dilema etika ini, kita ambil keputusan atau ambil hikmahnya, maka mengidentifikasikan jenis kasus ini harus bisa dilakukan lebih awal untuk dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Itu yang utama. Intinya berpihak pada siswa, gitu. Iya. Keputusannya semuanya
Untuk kebaikan baik siswa. untuk siswa, baik untuk pihak sekolah Pihak juga. sekolah, luasnya untuk lingkungan sekolah. Alhamdulillah dari semua pertanyaan wawancaranya sudah selesai, Bu. Mudah-mudahan ini dalam pengambilan keputusan dilema etika yang Ibu ambil itu betul-betul yang terbaik, dan apabila ada kasus pun yang lain, misalnya dalam kasus yang lain, mudah-mudahan langkah-langkahnya bisa dilaksanakan dengan sebaiknya. Yang intinya dari hasil pemantapan atau misalnya penyelesaian kasus yang ada betul-betul tidak merugikan siapapun. Intinya Untuk sekolah saya ini tidak, kalau ada suatu masalah pun kita tidak harus emosi, kita harus betul-betul mendalami apa kasusnya tersebut. Mudah-mudahan aja ini kepentingan untuk Mas Tomo bermanfaat, dan untuk SD saya juga bisa bermanfaat untuk anak-anak. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kirman hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Dan panjenengan gimana, sehat juga? Alhamdulillah selalu sehat. Pertama saya berniat untuk silaturahmi, yang kedua untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ada hal yang perlu saya lakukan. Dari tugas tersebut adalah wawancara tentang dilema etika atau bujukan moral. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan, nanti berkaitan dengan kebijakan Bapak selaku pimpinan di SD Negeri Bantar Mangu 4 untuk mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada. Kira-kira saya mengganggu nopo boten ini Bapak? Ya alhamdulillah, saya kira nggak perlu mengganggu Mas. Semoga bisa dilaksanakan. Kami terbuka untuk wawancara panjenengan dalam rangka kegiatan. Bisa dimulai, monggo. Ya. Baik Bapak, untuk mengawali 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, dari kasus yang ada, tapi ini kan dapat dibedakan menjadi 2. Yaitu antara dilema etika yang berdasarkan atas benar dan salah, dan bujukan moral ini berdasarkan atas benar dan salah juga. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Selama ini dalam pengambilan keputusan, dalam kasus 2 kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli antar sama. Rasa peduli. Ya. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau uji salah. Begitu Pak. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus. Analisa kasus. Ya. Melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang akan atau yang ada yang bertentangan, kemudian datanya, faktanya, fakta-fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran dan salah. Uji benar dan salah. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bapak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kami mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang relevan dengan situasi kondisi yang ada. Terus, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, begitu Mas. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Nyun Sewu, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, memang setiap segala sesuatu kalau mengambil keputusan pasti ada tantangan dan hambatannya, Mas. Ya, pasti. Ini hal-hal yang merupakan tantangan, ini adalah mempertimbangkan segala dampak yang akan terjadi setelah saya selaku pimpinan untuk mengambil keputusan. Itu berpikir dengan matang, kemudian jangan menuruti emosional, jangan berpengaruh atau terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya sehingga kita bisa tidak menjerumuskan orang lain ataupun orang untuk dampaknya sekecil apapun untuk memutuskan itu, Mas. Intinya dari penanganan kasus itu tantangan pasti ada nih Pak ya? Ada. Tantangan ada, tapi kan kalau misalnya tantangan tidak dilalui, ya masalahnya tidak akan selesai. Ya, gitu. Baik, lanjut pertanyaannya ke-6 Bapak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, ini biasanya langsung kami atasi. Diselesaikan saat itu juga, ini yang ringan-ringan, Mas. Namun apabila masalah yang lebih besar atau ini diperlukan dengan pemikiran yang lebih jernih atau untuk memperkecil dampaknya, maka ini perlu dijadwal dengan jadwal tertentu sehingga dalam penyelesaiannya tidak berdampak yang negatif, sesuai dengan prosedur prosedur yang ada, Mas. Ada tata kelolanya yang prosedurnya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang ke-7 Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, begini, terus terang untuk adanya seseorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika, Mas. Alhamdulillah. Harusnya CGP itu punya peran yang besar untuk perubahan positif di sekolah. Nah, pertanyaan yang terakhir Bapak, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang sering saya lakukan, ini dengan mempertingkatkan paradigma ataupun proses berpikir yang dilema etika, yang selanjutnya dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Intinya berpihak pada murid. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara tersebut yaitu murid akan merasakan kehangatan atau kebahagiaan setinggi-tingginya, dan setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyebutnya adalah sebagai merdeka belajar. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak. Terima kasih. Ini jadi pengalaman buat saya pribadi ataupun kami dari CGP Angkatan 8. Mohon maaf
sebelumnya ini jika dalam proses wawancara ini mungkin banyak kekurangan dan menyita waktu Bapak selaku kepala sekolah yang harus ada waktu lain untuk melaksanakan kegiatan ataupun beristirahat. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk waktunya Pak ini. Oh ya, untuk saya. sama-sama Mas. Insya Allah tidak apapun, siapapun untuk demi kemajuan pendidikan kita, yaitu untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Kami siap sebagai pimpinan sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju. Gitu Mas. Amin, amin. Terima kasih. Turun Pak. Ya sama-sama.